Sindrom Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sebuah syair lagu lama yang cukup terkenal. Yerusalem, bagi sebagian orang, kota itu adalah pusat dunia. Sepanjang sejarahnya, Yerusalem berkali-kali diduduki, dihancurkan, dan dibangun kembali. Yerusalem juga merupakan salah satu kota tertua di dunia dan memiliki makna penting bagi pemeluk Yahudi, Kristen, dan Islam. Dengan demikian, tidak heran kalau jutaan peziarah datang ke sana selama ribuan tahun. Namun demikian, dalam beberapa kasus, hal-hal yang dilihat di Yerusalem oleh para peziarah dapat sedemikian merasuk dalam diri mereka sehingga memicu kondisi langka yang disebut dengan sindrom Yerusalem. Sindrom itu adalah suatu kondisi semu yang berdampak pada beberapa pengunjung Yerusalem sedemikian rupa sehingga ia mencirikan dirinya dengan tokoh penting dari latar belakang keagamaannya sendiri. Yang menarik, walaupun sindrom Yerusalem dikenali secara klinis pada beberapa dekade lalu, bukti yang ada mengungkapkan bahwa sindrom itu sebenarnya telah berlangsung sejak abad pertengahan. Dr. Pesach Littenberg, kepala bagian psikiatri di Rumah Sakit Herzog di Yerusalem, menjelaskan kepada National Public Radio bahwa sindrom Yerusalem adalah gejala di kalangan orang-orang peziarah, wisatawan yang ke Yerusalem lalu diterpa oleh rasa kekudusan di sini sehingga terjadi sesuatu pada diri mereka. Dr. Yael Bar-El, mantan direktur Rumah Sakit Jiwa Kfar Saul, adalah yang pertama mengenali sindrom Yerusalem. Gejala-gejalanya biasanya dimulai 1 hari setelah pengunjung itu tiba di Yerusalem. Bagi banyak penderitanya, gejala dimulai dengan kecemasan dan keterasingan yang diikuti dengan obsesi terhadap ritual penyucian. Banyak penderita mulai menggunakan kain spray hotel untuk meniru pakaian zaman dulu dan mulai melakukan nubuatan-nubuatan. Kadang-kadang mereka menjerit, berteriak, atau secara langsung menyanyikan mazmur, ayat-ayat kitab suci, atau lagu-lagu keagamaan. Dalam beberapa kasus, hayalan para turis sedemikian hebatnya, sehingga polisi Yerusalem harus turun tangan. Dr. Bar-El menjelaskan kepada BBC bahwa ia pernah menangani beberapa orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus, 1 atau 2 orang yang mengaku sebagai Bunda Maria, dan seorang yang mengaku sebagai Samson. Menurut Bar-El, Yerusalem itu seperti magnet yang menarik orang-orang. Beberapa di antaranya sakit jiwa, beberapa lagi beriman sangat mendalam. Ada lagi orang-orang aneh dan langka. Mereka datang ke sini dengan citra ideal bawah sadar tentang tempat-tempat kudus di Yerusalem. Dan ketika melihat tempat-tempat kudus tersebut, sesungguhnya mereka tidak tahan. Mereka memunculkan reaksi psikotik untuk membangun jembatan antara citra-citra yang berbeda tentang Yerusalem. Sementara itu, menurut British Journal of Psychiatry, ada 3 jenis orang yang terdampak oleh sindrom Yerusalem. Jenis pertama adalah orang-orang yang telah mendapat diagnosis sakit jiwa sebelum mereka berkunjung ke sana. Jenis kedua adalah orang-orang dengan gangguan kepribadian dan obsesi kukuh tentang suatu gagasan, tapi tidak memiliki sakit mental yang tampak.
Dan jenis ketiga adalah orang-orang yang tidak memiliki riwayat sakit jiwa, tapi mengalami episode psikotik ketika berada di kota Yerusalem. Begitu rupanya ternyata sindrom Yerusalem. So, boleh saja wisata rohani ke Yerusalem, tapi jangan sampai terkena sindrom Yerusalem. Bisa berabe. Dan jangan lupa firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang kota Yerusalem memiliki makna yang sangat amat mendalam di dalam agama Yahudi, Kristen maupun Islam. Tetapi kita jangan sampai terlalu terobsesi sehingga terjebak dalam kecenderungan pengkultusan tempat yang berpotensi menjadi berhala baru. Karena Allah adalah roh, Dia ada di mana-mana, dan yang terpenting, Dia harus ada, bertakhta dan memerintah di dalam hati kita melalui Yesus Kristus. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you.